Oke, udah live. Coba cek sound dulu. Oke, udah live. Oke, kita udah live. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Facebook Live bersama saya Lijuan. So malam ini temanya sangat-sangat menarik. Bagaimana Anda bisa menjadi milioner lewat video. Oke, buat Anda yang baru pertama kali gabung di live saya, silahkan klik komentar di bawah. Satu ya, buat Anda yang sudah pernah hadir di live saya, boleh Anda komentar dua. Hari ini saya nggak sendiri, bersama teman saya, Chris Tuhuteru. Ya, beliau adalah seorang video monetizer, ya, dan dia ahlinya menjual lewat video. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya melewat video kita bisa jualan, ya. Jualannya bukan hanya sekedar jualan, tapi belajar jualan menjadi milioner, ya. Nah, buat teman-teman yang sudah join, ya, silakan komentar di bawah dari mana teman-teman berasal, ya. Saya pengen tahu teman-teman asalnya dari mana. Silakan komentar di bawah, dan sekaligus bantu share juga video ini ke teman-teman yang lain, jadi yang lain juga bisa belajar, ya. Atau teman-teman juga bisa klik start watch party, jadi yang lain bisa nonton bersamaan bersama Anda, ya. Langsung aja kita panggil teman saya, Bro Chris. Silakan Bro Chris, join. Oke, semangat pagi, wah, mantap, mantap. Ya, sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk di rumah aja kita, stay safe, mengikuti peraturan dari pemerintah. Iya. Mengurangi keluar-keluar. Iya, sebentar, gue lihat dulu ini di sini di Facebooknya. Oke, sudah masuk ya. Oke, mantap. Dari Bali ada ya. Oke, Bali. Sambil digedein dulu ininya, screen-nya. Ya. Oke, suara masuk. Ya. Oke, bro. Ini topiknya kan gimana jadi milioner lewat video nih, bro. Ini keren banget nih. Oh, keren ya? Keren banget ya? Karena profesi video monetizer gue belum pernah dengar sih. Nggak pernah dengar? Nggak ada malahan sebetulnya. The one and only. Coba di-sharingin, bro. Sebelum, jadi latar belakang lu ini gimana? Oke. Saat ini saya bergabung dalam sebuah komunitas yang fokusnya adalah bantuin orang-orang untuk bisa dapat duit dari internet. Ya. Nah, di komunitas tersebut saya spesialisnya lebih ke arah video. Jadi bagaimana Anda bisa mendatangkan orang lebih banyak menggunakan video dan juga jual lebih banyak lewat video. Itu semua ada formulanya, ada rumusnya. Dan kok bisa kemudian jadi milioner adalah karena kalau yang datang ke bisnis Anda banyak gitu ya, dan yang kemudian berhasil Anda yakinkan untuk beli banyak, itu cepat atau lambat itu akan terjadi. Tinggal masalah waktu aja. Karena untuk jadi milioner kan nggak bisa semalam ya. Betul. 36 jam itu Ewencia doang yang bisa melakukan kayaknya. Gitu ya. Tapi bro, sekarang kan sosial media banyak, ya kan? Nggak cuma video juga kan, kita posting biasa juga bisa gitu kan? Ya. Kenapa mesti video, bro? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Gampangnya begini sebetulnya. Kita bicara dari satu sudut pandang ya, dari sudut pandang pasar dulu. Kalau dilihat sekarang ini kan paling banyak orang-orang itu kan yang ada di usia kita ya, usia-usia penikmat TV, betul nggak? Okay. Orang-orang yang suka melihat sesuatu yang ada suaranya dan bergerak. Nah, cuman mereka tidak bisa memproduksi iklan di TV. Padahal kita sama-sama tahu kalau seumpama bisa masuk ke TV itu captivating banget, itu sangat memikat banget. Nah,
Beruntung karena zaman semakin modern, kita bisa produksi video dengan jauh lebih mudah. Sekarang saya kalau produksi video cuma pakai webcam, webcam yang harganya nggak sampai semahal iPhone 10, bahkan sebetulnya harga 1 juta, 2 juta aja udah bisa jadi, ya pakai webcam itu udah bagus banget hasilnya. Atau pakai handphone Anda aja, nggak perlu tambahin macam-macam, nggak perlu lensa mahal, kamera mahal, nggak perlu studio mahal, itu bisa produksi video, ya kan? Dan kemudian kalau kemudian ini bisa ditampilkan ke sosial media, orang bisa melihat Anda langsung seperti lihat di TV, itu bakal sangat mengena ke mereka, ya. Jadi kalau seumpama Anda hari ini bisa mulai melakukan yang namanya promosi lewat video, kenapa kok nggak pakai konten lain? Karena satu, tadi saya udah bilang bahwa pasarnya adalah pasar-pasar penikmat video, bukan pasar yang menikmati audio doang, radio, atau menikmati gambar doang kayak koran, ya. Jadi karena tren sudah berubah dan hari ini milenial itu sangat lekat dengan Android, Apple, di mana di situ semua kontennya adalah video. Pertanyaan saya berikutnya, video ini udah booming belum? Kalau belum booming, pertanyaan saya lagi, produk Anda udah main belum di video? Kalau belum main di video, pangsa pasarnya berarti tua-tua, atau pangsa pasarnya di atas 40 tahun atau 50 tahun. Kenapa? Karena kalau mau menyasar pangsa pasar lebih muda, dan namanya bisnis kan harus ada regenerasi ya, karena kalau kita terus nembak yang tua-tua, kalau yang tua-tua mati kita tutup dong. Ya, Logikanya begitu ya. betul, betul. Nah, that's why kenapa kita harus masuk ke video. Secara teknis, secara statistik, video itu konten terbaik. Konten yang sangat baik. Kalau Anda berani lihat video, misalnya contoh nih, kita coba lihat jadi Corbusier nyoba tes mobil Tesla dia. Atau Raffi Ahmad habis beli Lamborghini, dia tes. Dia copot atasnya atau dibuka kapnya, ya kabrioletnya dibuka tuh. Itu kan bikin kita benar-benar kayak, waduh, ini sebagai pria kalau gua nggak pernah punya kayak begini, kayaknya malu 7 turunan. Tiba-tiba ada perasaan kayak gitu. Kenapa? Karena habis lihat videonya. Jadi ngena banget di kita secara emosional, bro. Gitu ya. Nah, Yes. tapi bikin video ini kan nggak gampang nih, bro. Gimana caranya? Misalkan gue punya produk apa ya, produk suplemen katakanlah. Ya. Nah, gimana gue bisa bikin video tentang produk suplemen yang menarik, yang menjual gitu. Sedangkan orang biasanya paling cuman angkat handphone gitu kan. Di foto. Dia selfie, dia cuman ceritain, dia punya produk, fitur-fiturnya segala macam. That's it. Paling itu yang mereka bisa. Ya. Ada teknis-teknis khusus Untuk promosi, misalnya suplemen ya? Ya. Oke. Jadi begini, kalau seumpama bisanya adalah dengan cara seperti itu, tapi itu bentuknya video, itu sudah jauh lebih baik daripada gambar doang, ya. Tinggal bagaimana cara kita menyusun pesan yang ada dalam video tersebut, bro. Kalau seumpama, contoh nih misalnya, kita tiba-tiba langsung cerita produk ini bagus, orang akan merasa jualan kecap. Tidak ada dasarnya langsung bilang bagus. Oleh karena itu kita cerita dulu dasarnya apa. Kalau orang jago jualan dulu kan ngomongnya nggak ada masalah, kita bikin masalah dulu. Kenapa kok orang harus butuh suplemen tersebut? Misalnya untuk gedein otot misalnya, ya kan? Atau menyembuhkan penyakit tertentu misalnya. Ya kita cerita dulu kalau ternyata otot yang tidak dibentuk itu akan menjadi masalah. Misalnya, oh energi yang kamu makan tidak jadi otot, dia akan menjadi lemak. Nah gimana caranya? Dengan kamu tidak fitness, tidak nge-gym, tidak jalan-jalan, tidak olahraga bentuk apapun, makanan kamu bisa jadi otot. Gimana caranya? Emang kok bisa gitu kan? Dia udah dikasih tahu nih bahwa masalahnya adalah kalau enggak lu bisa obes atau lu bisa buncit. 80% orang di luar sana tuh buncit, bro, termasuk gua gitu, termasuk kita gitu ya. Iya. Makanya kalau berdiri itu kan harus tahan perut dikit gitu. Nah, kalau seumpama tiba-tiba ada suplemen yang bilang bahwa kamu nggak perlu olahraga, kamu bisa menghilangkan buncit kamu. Oh ya? Ini berarti bisa menyelesaikan problem saya. Nah, dia ada kayak aha gitu kan, aha moment. Terus dari situ baru Anda cerita, baru kita ceritakan, oh ya pengalaman gue seperti ini nih, gue tes beberapa waktu yang lalu gue buncit juga. Terus ya gue sama kayak lu, bingung olahraga ini olahraga itu, adanya seminggu semangat, dalam sebulan kita sewa gym gitu ya, 3 minggu sisanya libur di rumah, beli bakso,
Atau kalau enggak, habis nge-gym banyak makannya daripada nge-gym-nya gitu. Gaya doang, beli protein, beli itu, nggak kepake. Ya, nah, kita udah cerita ya, di proses ini kan kita udah sama-sama menyamakan posisi. Mereka udah sama-sama merasa bahwa, oh ya nih, sama gue juga kayak lu berarti. Oke, terus lu akhirnya bikin lemak-lemak lu jadi otot dengan cara seperti apa tanpa olahraga yang gue butuhkan hari ini? Oh ya ada nih nama satu suplemen ini gue pakai, setelah gue pakai ya kan gue bisa kayak begini. Gue bukan mau jualan enggak. Tapi kalau seumpama lu berasa dalam posisi kayak gue, lu coba pakai ini. Nah, kalau lu kebetulan tertarik untuk pakai, lu bisa kontak, hubungi link atau nomor telepon atau apapun itulah yang dia punya saat itu. Nah, kalau orang langsung dijuali sesuatu tanpa mereka tahu problemnya, tanpa mereka tahu ujung pangkalnya kenapa kok ini dikatakan bagus, mereka akan malas. Ya, seperti yang lu bilang bro, orang itu suka belanja tapi nggak suka dijuali. Ya. Nah, oleh karena itu Anda harus sering-sering bangun mindset mereka. Kita bikin edukasi yang sesuai, membuka pikiran mereka bahwa ini loh, yang kamu harus tahu ada problem seperti ini. Kalau kamu tahu ada problem seperti ini, nah ada nih solusinya, jreng. Anda muncul sebagai dewa penyelamat. Dari situ mereka akan jadi jauh lebih greget. Oh iya deh, gua pakai deh, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti sebenarnya dari awal dia cerita itu bukan cerita tentang produknya dulu nih. Oh, Jadi ngangkat no. satu problem gitu ya. Ya. Baru Coba, nanti dikaitin sama produk gitu ya. ya. Coba kita lihat kayak Avenger. Avenger ini kan cuma mau bicara tentang perkelahian antara Thanos dan kawan-kawan lawannya, gitu kan? Thanos dan si Avenger ini. Kalau tiba-tiba kita langsung menceritakan Thanos berkelahi dan dengan Avenger dan kemudian selesai, itu kan nggak seru banget gitu. Iya. Gimana caranya kita membangun cerita kesananya, itu yang kemudian dinikmati oleh penonton, dinikmati oleh audiens, dinikmati oleh calon pembeli Anda. Kalau teman-teman yang nonton di sini sadar, ya kan, yang dinikmati oleh orang-orang adalah bagaimana kita membangun persepsi untuk dia akhirnya tertarik untuk beli. Ya kan? Karena kan sebetulnya untuk jualan lebih banyak, Anda harus bikin orang banyak tahu, awareness-nya harus dapat. Orang tahu lah paling nggak ada produk ini dan Anda sebagai representatifnya. Terus kemudian, apa yang membuat mereka mau beli lebih banyak adalah pengalaman ketika mereka mencoba produk tersebut, mereka suka nggak? Kalau mereka suka dengan produk tersebut dan suka ini kemudian disebarkan keluar, word of mouth misalnya, tapi word of mouth-nya sekarang kan dalam bentuk video direkam terus dia yang promosikan. Video testimoni nih, contohnya seperti itu. Dia promosikan, dia kasih tahu ke orang-orang, ini kan word of mouth, tapi lewat media sosial, lewat video misalnya. Nah, orang-orang akan merasa, wah, ini si A bilang bagus, si B bilang bagus. Terserah dia mau percaya testimoni apa enggak, itu terserah dia. Artinya kalau dia percaya, dia pangsa pasarnya. Kalau dia nggak percaya, berarti dia bukan pangsa pasarnya, selesai. Kita bicara jumlah penduduk bumi itu kan 7 miliar. Ya kan, Indonesia 250 juta orang. Kita makan 1% aja kenyang, bro. Ya, Masa sih kita nggak bisa lewat story, kita cerita lewat testimoni, kita kasih edukasi dengan benar, kita kasih tahu ke mereka, kita tunjukkan kepada mereka, ini loh orang-orang yang udah pernah mencoba pakai, testimoninya seperti ini. Masa sih nggak ada 1% yang kemudian teredukasi dan kemudian melek, terbuka untuk mencoba? Pasti ada. betul. Tinggal masalahnya adalah kontennya masuk nggak ke mereka itu. Dan biasanya pengalaman yang kita ceritain itu jauh lebih bisa dipercaya daripada kita ngelihat iklan, bener nggak sih bro? Persis. Daripada kita ngelihat iklan di TV sama teman kita yang ngomong itu lebih trust teman, bener nggak? Bisa jadi. Nah, itu sebetulnya kembali ke orangnya ya. Begini, kalau misalnya orang zaman dulu, orang generasi di atas kita, umur 40-50 ya, mereka tuh suka sekali ketemu dengan customer representatif. Apa ya, sales representatif, di follow up. Ya, dibaik-baikin, diajak ngobrol, ditelepon, didatengin, beberapa kali ketemu. Mereka suka banget untuk beli dari situ. Tetapi somehow milenial itu merasa hal yang berbeda. Tetap mereka butuh seperti itu tetap, tetapi mereka butuh level up dari itu. Ya kan? Mereka itu orang-orang yang kebanjiran informasi dari manapun itu mereka bisa dapat informasinya. Hari ini lu berusaha ngedukasi mereka tentang satu hal, mereka akan bilang lu bullshit. Apa iya? Orang lain belum tentu bilang hal yang sama. Oleh karena itu bagaimana caranya lu membangun cerita? Nah,
otentik dari cerita Anda, ya, seberapa asli original cerita Anda itu yang akan kemudian berpengaruh ke mereka. Dan mereka nggak mau langsung lihat, wah ini ada bau-bau mau jual gitu ya. Mereka pengen dengar lu punya cerita gitu loh. Mereka lebih pengen tahu kita secara person seperti apa. Kita secara orang mengalami apa. Aku pengen tahu itu, bro. Jangan kemudian kamu langsung jualan. Kita PDKT dulu lah, ya kan? PDKT dulu, karena banyak informasi ya, lu PDKT dulu lah. Be different, katanya. Terus kalau misalnya lu punya visi besar, lu punya harapan besar, lu ceritakan juga di situ, karena mereka suka sesuatu yang kontribusi ke orang-orang di sekitar mereka. Mereka suka banget. Bantuin pemerintahan mereka suka, bantuin yayasan sosial mereka suka. Contoh-contoh kayak begitu. Ya, anak muda ini agak-agak unik soalnya. Milenial ke bawah tuh unik-unik. Nah, terus kemudian karena mereka juga pikirannya adalah pikiran-pikiran entrepreneurship ya. Jadi mereka lebih kritis daripada orang-orang zaman dulu, dikasih tahu informasi sedikit aja udah pengen beli. Nah, mereka itu pengen banget menikmati proses sebelum membeli itu seperti melihat sebuah film. Dasarnya apa? Yang cerita ini siapa? Tony Stark itu siapa? Tony Stark itu setelah 3 periode baru jadi Avenger, bro. Betul nggak? 3 periode dia main jadi Tony Stark dan itu menceritakan siapa Tony Stark. Gitu kan bahasanya ya. Ya. Terus kemudian baru jadi Avenger tanpa kita harus menceritakan lagi siapa Pepper Potts, siapa robotnya itu siapa namanya saya lupa, Jarvis gitu kan. Ini Iron Man versi keberapa, armornya dan lain sebagainya. Nggak perlu. Nah sama, ketika Anda mau membuat promosi jualan tertentu lewat video, bangun story tersebut dengan cepat. Jadikan sebuah jembatan dengan cepat, angkat emosi orang-orang lewat video-video tersebut, dibanjiri dengan testimoni yang menarik setelah mereka tertarik, terus gampang untuk dibeli, ada call to action yang mudah, tinggal klik tombol atau klik like atau klik share atau klik apapun itu mereka bisa langsung dapat produk Anda. Nah, itu yang akan disukai oleh milenial. Jangan ngerepotin lah, gue mau beli gitu katanya. Siap. Tahan dulu, bro. Kita pengen lihat ada komen-komen masuk nih. Oke. Oke, ada dari Eka, Baraka, Nenti hadir, Alicia hadir, Iko. Teman-teman boleh sambil share ya video ini, kita sama-sama belajar. Atau teman-teman juga bisa klik start watch party, ya. Okay. Jadi bisa nonton langsung bersamaan teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, buat Anda yang di mana nih posisi nontonnya ya, coba boleh dong tulis di komen dari kota mana gitu ya. Nah, sambil di-share juga nih. Lanjut bro, tadi bikin video, berarti kita nggak bisa nggak begini? Kita misalkan nih kita videoin produknya aja, nggak sama orangnya. Jadi kayak semacam video unboxing. Sekarang banyak tuh video-video unboxing gadget ya kan, ngarahnya ke produknya doang. Itu menurut lu gimana? Bisa nggak kita jual produk dengan video seperti itu? Jadi kitanya nggak kesorot. Banyak yang malu soalnya bro, yang nggak terbiasa sama kamera. Kalau nggak terbiasa dengan kamera, ya apa boleh buat. Ya, tetapi saya mau bilangnya begini, contohnya misalnya begini, kalau lu tetap malu-malu, lu bakal jomblo seumur hidup. Nah, pilihannya mana? Mau kawin apa mau jomblo? Itu kan bahasa gampangnya ya. Nah, sama. Dalam kita berbisnis, at the end semua orang akan jago video. At the end semua orang akan jago jualan. At the end semua orang akan jago Facebook Ads, atau Instagram, atau YouTube, atau apapun itulah. Mereka akan jago itu. Sama kayak misalnya dulu pertama kali Microsoft Word, Office masuk ke Indonesia tahun 90-an, hari ini semua orang tahu pakai itu, bro. Bahkan anak-anak yang baru SD aja udah harus bikin tugas dengan cara seperti itu. Maknya yang pusing. Ya kan, maknya nggak ikut sekolah, anaknya sekolah, dia yang pusing gitu. Tapi mereka adalah generasi yang kemudian akan menguasai ini. Nah, sama. Hari ini teknologi-teknologi yang menurut kita susah, mereka akan menguasai itu semua. Nah, jadi kemudian apa yang membedakan Anda dengan orang-orang tersebut? Yang membedakan adalah faktor muka kita ini loh. Muka kita ini kan nggak bisa difotokopi ke orang lain, kecuali udah jadi robot-robot replika, ya kan, Madame Tussauds hidup semua, gitu kan, repot kita. Ya, tapi
Kalau Anda paham, ya, yang menarik dari sebuah promosi adalah orang itu percaya pada siapa yang membawa produk tersebut. Contoh kenapa kok kemudian produk-produk iklan di TV itu sampai hire mahal-mahal Cristiano Ronaldo. Kenapa kok harus sampai mahal-mahal pakai Via Valen misalnya. Kenapa kok harus mahal-mahal Messi misalnya. Coca-Cola, Pepsi itu kan perang terus, ya kan? Kenapa kok mereka gila-gila loh? Oh, gaji pesepak bola aja mahal, apalagi dijadikan bintang iklan. Iklan loh ya. Iklan itu kan artinya mereka mensponsori. Mereka menyetujui untuk menyukai sebuah produk, gitu kan. Nah, karena orang itu mau lihat siapa orang di balik produk, siapa orang di balik brand. Kalau kemudian nggak ada orangnya, mereka akan kepo, cari tahu. Contoh misalnya, salah satu channel YouTube saya suka bahas tentang handphone, Gadget In, ya. Dia itu dulu ya cuma filming doang, tapi dikasih suara sama dia. Beruntungnya di situ. Beberapa YouTuber itu cuma dikasih ketikan di notepad doang. Saya bilang busuk banget ini, Pak, asli. Kita butuh mendengar. Karena orang belajar itu lewat 5 panca indera. 7 panca indera sebetulnya, tapi 5 aja kita sebut. 5 panca indera. Mereka ingin bisa meraba sebetulnya, tapi tidak bisa. Artinya mereka akhirnya melihat. Dan kalau misalnya mereka bisa mendengar akan jauh lebih baik. Ya, 2 emosional kena, 2 indera kena. Nah, apalagi kalau seumpama mereka bisa melihat langsung muka kita dan mereka merasa. Orang itu tanpa harus belajar psikologi, Bro. Bisa tahu dari muka itu bisa dipercaya apa enggak orang ini bicara apa. Ya. Nah, sehingga kalau seumpama dia nggak tampil di video tersebut, itu sayang banget. Kenapa? Karena video itu sangat cepat membangun yang namanya trust kepada seseorang. Contoh misalnya, kita ngobrol kayak begini, ya, teman-teman di Facebook bisa ngelihat kita berdua nih. Kira-kira muka kita bisa dipercaya apa enggak sih? Muka-muka gua ini penipu apa enggak gitu ya? Kira-kira muka-muka yang udah bohongin orang begitu banyak gitu apa enggak? Nah, pertanyaannya selalu seperti itu. Kalau tidak ada tampang seperti itu, ya percaya hati kecil Anda. Berarti orang ini bisa diikuti. Sesimpel itu, kita bisa kok membedakan mana bajingan, mana enggak. Contohnya seperti itu ya. Nah, kalau memang orang ini bisa dipercaya, berarti apa yang dia bawakan juga bisa kita percaya. Ya. Nah, sesimpel itu. Nah, ini proses membangun trust ini, itu sama halnya dengan kita membangun yang namanya personal branding, Bro. Karena, yes, warna dari pribadi kita, warna dari orangnya tersebut, karakternya seperti apa, itu yang nanti akan melekat di persepsi audiens kita, di persepsi calon pembeli kita. Nah, yang mereka beli dari kita bukan produknya, tetapi persepsi tersebut, kalau saya bilang, bagaimana mereka menyimpulkan kita itu siapa. Produknya bagus apa enggak, itu tergantung di sininya mereka. Mereka menerima informasi tentang kita seperti apa. Kalau mereka ngelihatnya kita jelek, terus ya produknya nanti akan jelek. Aneh, iya, tapi itu yang terjadi, gitu. Nah, kalau nggak salah ada juga biar kita bisa jualan tuh ada rumus kenal, suka, percaya. Benar nggak kalau video ini juga membantu kita untuk lebih kenal, membantu prospek untuk dia lebih kenal kita gitu ya? Kenal, lama-lama suka, lama-lama percaya. Benar nggak? Betul. Itu sangat benar. Kalau menurut saya itu sangat benar. Saya nggak tahu orang lain, tapi menurut saya itu sangat benar. Karena contohnya begini, saya nggak tahu produknya, saya nggak suka produknya, tapi yang datang brojuan, udah percaya bro, ya udah gue belilah. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah banget. Pernah, pasti pernah. Contoh misalnya asuransi kayak deposito kayak gitu kan yang paling sering kayak gitu. Atau mungkin kalau rumah kan nggak bisa beli kayak kacang goreng ya. Itu contohnya kayak begitu. Mungkin makanan kayak, ya makanan paling sering, paling gampang. Kita ditodong. Nggak tahu rasanya enak apa enggak. Temen nawarin, udah percaya. Ya kan? Percaya sama orangnya, bukan percaya dengan kemampuan masak dia. Tapi karena udah happy dengan dia, tiba-tiba makanan dia nggak enak pun datang ke kita bilang enak. Ya kan? Padahal teman-teman kita lain nggak kenal siapa yang masak, dia coba, ini makanan kayak racun. Lu kok doyan sih katanya. Ya gimana, gue udah seneng sama orangnya gitu. Ya bisa jadi tiba-tiba muncul selera baru. Nah,
Ini yang menjadi problem bagi banyak orang ya. Ketika mereka berusaha untuk masuk ke dunia internet dan mereka langsung jualan di situ, mereka promosi itu tanpa memikirkan orang-orang itu belum sempat tahu siapa kita, Bro. Ya. Nggak tahu siapa lu, nggak tahu kredibilitas lu, nggak tahu prestasi lu, nggak tahu latar belakang lu, bahkan nama lu siapa gitu, nggak tahu dia. Bahkan akun sosial medianya atas nama produk tertentu atau nama yang nggak ada hubungannya dengan produk. Bahkan kadang profile picture-nya bukan foto orangnya, tapi foto produk. Nah, saya kasih tahu nih, kalau Anda tiba-tiba follow saya atau add friend saya, terus mukanya muka guguk, mohon maaf, itu sering banget soalnya. Ya. Muka guguk lah, muka kucing lah, muka tanaman inilah, bunga apalah, saya susah nge-proof-nya. Saya cek dulu tuh satu-satu, ini muka bener enggak? Wong muka bener aja orang yang nggak ada, palsu akunnya. Ya. Lah, kita ngapain berteman sama robot atau akun palsu? Ya kan, kita ini kan mau membangun interaksi. Kita kalau bisa jadi bisnis kek, jadi temen kek, family baru kek, misalnya seperti itu. Kita orang perantauan kek, satu hobi kek, apalah boleh nyambung. Ya kan? Tapi kalau ini mukanya aja udah nggak jelas. Filter pertama itu kan dari mata turun ke hati. Betul kan? Betul. Matanya nggak jelas. Yang kita lihat ini bukan manusia. Orangnya kemarin nyapa saya di seminar. Pak, saya yang kemarin add friend Bapak atas nama, kebetulan namanya sama dengan saya, misalnya seperti itu. Wih, saya bilang, saya mohon maaf Pak, benar, fotonya ayam. Ini kejadian nyata, benar. Saya bilang minta maaf, benar. Orangnya masih hidup, boleh tanya. Saya minta maaf ke dia. Maaf Pak, maaf, benar-benar saya minta maaf, saya nggak tahu itu Bapak. Nah, fotonya ayam. Profilnya semua isinya ayam. Saya takut dong. Ya kan, kecuali saya ayam betina atau saya memang hobi ayam, mungkin saya akan approve dia. Tapi nggak ada hubungan dengan saya. Saya bilang ke dia, Pak, kalaupun mau seperti itu, Bapak kan hobi dan sudah branding dengan ayam. Bapak foto berdua sama ayam nggak apa-apa kok, Pak. Orang itu butuh lihat bapaknya. Ya. Jangan sampai ini ayam yang lain. Oh, kan repot. Iya kan? Apalagi ayam beda jenis, kita juga nggak tahu ini maksudnya apa. Nah, kalau seumpama mereka sudah tahu siapa kita gitu ya, mereka lihat muka, udah lihat muka. Ah, oh tahu nih, gue tahu. Pernah nggak sih lu ketemu sama orang udah tua gitu ya, ketemu sama kita, terus dari jauh dia bilang, gue tahu lu siapa, dipanggil gitu kan? Oke. Tapi dia nggak suka sama kita, dia belum trust juga sama kita, tapi dia tahu kita siapa. Nah, dengan dia tahu kita siapa, bisa membangun koneksi baru, bisa membangun relasi baru. Nah, kalau relasi tersebut akhirnya semakin lama semakin terhubung dengan baik, dibangun dengan baik, ya kan, dengan edukasi-edukasi tadi, orang-orang akan masuk ke level berikutnya, suka. Udah tahu mereka suka. Ya, jadi produk itu ada level, nggak bisa langsung kita jualan. Kalaupun Anda mau langsung jualan, chance-nya kecil banget. Kalau hukum Pareto kan 80-20. Saya bilang lebih kecil lagi chance-nya. Ya. Terus kemudian setelah mereka suka, barulah mereka akan menemukan dasar-dasar kenapa mereka harus percaya sama kita, Bro. Kalau mereka udah percaya, biasanya mereka akan ambil apapun yang kita rekomendasikan. Nah, itu kalau mau jualan di internet, prosesnya begitu. That's why kenapa kalau mau bangun bisnis, bisa dapat 1 miliar pertama, rata-rata butuh 10 tahun. Karena kalau udah jalan di atas 5 tahun, di atas 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu baru terjadi yang namanya multiplikasi, pelipat gandaan duit. Ya kan? Nah, pertanyaannya udah berapa tahun di internet? Baru terjun, baru mulai, udah mau kaya raya. Lanjut. Dulu kita pengen tanya ke teman-teman, ada nggak yang udah mulai pakai video nih ya? Teman-teman, ada nggak di antara teman-teman yang nonton sekarang atau nanti yang nonton replay, ada yang sudah memakai video untuk media promosinya? Kalau ada, boleh tulisin di komen saya gitu ya. Nanti boleh juga nih diposting nanti kalau udah selesai webinar ini gitu ya, boleh diposting videonya. Jadi mungkin kita bisa lihat ya, Chris ya, kayak apa nanti videonya, mungkin kita bisa kasih input ke teman-teman. Ya, buat teman-teman yang baru hadir, boleh sambil di like, di komen, di share video ini. Kita belajar bareng biar yang lain tahu. Karena materi ini sangat-sangat mahal kalau kita belajar seminar di luar sana, ya. Ini materi yang teknik advance kalau saya bilang, ya. Jadi teman-teman jangan sia-siakan, pastiin teman-teman yang lain itu nonton, ya. Jadi share sekarang juga atau klik start watch party, nonton sama timnya yang lain. Chris, gue mau lanjut nih yang tadi. Tadi dibilang bikin video harus ada
unsur emosinya, Chris. Bener nggak tadi lu Oke, bilang gitu? betul. Nah, bisa dikasih contoh nggak nih yang bikin emosi itu yang gimana ya? Gue memang setuju sih ya, karena emosi itu bikin orang bergerak ya. Ya, Kalau misalkan kita oke. tadi contohnya produk suplemen atau apapun lah, lu bisa kasih contoh bagaimana cara kita menceritakan produk tersebut yang ada emosinya sehingga bisa orang tergerak langsung mau beli tuh, Chris. Oke, saya kasih clue-nya aja dulu supaya teman-teman bisa dapat gambaran benang merah ya. Pernah nonton film atau iklannya orang-orang Thailand nggak? Orang-orang Thailand itu kalau bikin iklan itu emosional-emosional. Gila-gila, gendeng-gendeng. Iya, iya, Dia iya. terutama yang jualan asuransi. Terutama yang jualan asuransi. Karena asuransi itu kan produk yang unik ya, dia bilang. Ya, Ada yang cerita misalnya tentang ada anak kecil nyolong di sebuah restoran, di rumah makan, dia nyolong, dia nggak punya duit, dia butuh makan untuk orang tuanya sakit, ditanya, kenapa kamu nyolong? Karena mamaku sakit, butuh makan. Sakit apa? Akhirnya dibawa sama yang punya depot, beli obat juga, gila kan, baik banget. ya, Ternyata dari obat tersebut, mamanya sembuh sehat. Dan suatu hari, somehow bagaimana ceritanya, si bapak yang tiap hari masak ini, ya yang punya depot ini jatuh sakit. Ketika udah jatuh sakit, kemudian dia lihat tagihannya, waduh mahal sekali, saya harus jual semua harta saya untuk pengobatan ini. Terus si dokter lihat pasiennya, duh kayaknya saya kenal. Tiba-tiba, ya kan, semua proses selesai, diurus, si anak udah masuk ke bank dan lain sebagainya untuk cari duit, tapi operasinya udah beres pokoknya, udah selesai operasi, anaknya datang, kira-kira biaya total berapa? Dia cek, bill-nya nol. Bill-nya nol. Bapaknya bingung. Kamu bayar pakai apa? Kenapa kok bisa bill-nya nol? Ini pasti mahal. Kamu jangan sampai melakukan yang tidak-tidak. Oh enggak, papa enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Ini bank belum tebus kita punya rumah, belum tebus ini itu. Kita belum jaminkan apa-apa, baru mau cari tahu berapa biaya. Terus ditanya sama pihak rumah sakit, kenapa nol? Siapa yang bayar? Dikasih surat. Surat itu isinya adalah eh, operasinya, biaya operasi dan perawatan ini sudah lunas dengan sekantong obat dan sekantong makanan. Dari bocah yang dulu dibantuin sama yang punya restoran itu, bro. Wih, kaget dia. Hah? Sungguhan? Itu mahal sekali. Berapa juta rupiah misalnya, katakanlah sampai miliar misalnya. Itu kan mahal sekali. Kenapa? Kok bisa sampai lunas? Ya karena kamu dulu sudah menabur kebaikan. Nah, oleh karena itu iklannya terakhir nutup begini. Nah, mulai yuk bikin kebaikan, jangan sampai kamu punya hidup sia-sia. Iklan asuransi ABC. Selesai. Jadi asuransi ini kemudian diasosiasikan dengan hal yang baik, dengan cerita yang baik, ketulusan, kebaikan, agentnya datang itu bantuin kamu, bukan pengen nodong kamu. Kamu harus mikir jangka panjang, jangan sampai kamu harus jual harta, kalau kamu sakit kamu habis duit dan lain sebagainya. Wah, ini emosional banget. Buat saya, kalau seumpama saya lihat iklan tersebut, tiba-tiba saya akan langsung sadar, oh iya, penting banget ya asuransi. Contohnya begitu. Nah, kalau seumpama kita bicara tentang suplemen ya, otot misalnya. Buncit tadi, perut buncit. Gampangnya begini. Saya punya seorang teman di Surabaya, itu sampai lulus kuliah masih tambun. Tambun, subur, gemuk. Dia, wah berlebihan lah beratnya. Tingginya sekitar 160 something, 170 nggak sampai, beratnya bisa 100 kilo. Itu kan mekar banget ya. ya, Ya kan? Kita ini kan tinggi lumayan, tapi berat 100 kilo atau 90 kilo kan nggak seberapa kelihatan. Tapi untuk orang yang agak pendek, maaf ya, agak pendek ya saya bilangnya, 160 something, 170 nggak sampai, 100 kilo itu besar sekali dia punya badan. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Teman cewek dia banyak. Cewek-cewek memang suka kalau kerja kelompok dengan dia. Ini kisah nyata. Waktu kuliah dulu. Tapi apa yang terjadi? Kalau gua mau diajak lewat dari batas pertemanan, kayaknya nggak dulu deh. Kalau kita berteman, kita kerja kelompok, oke. Wah, ini kan sakit hati nih. Sebagai pria memang umur 30 belum kawin masih oke, umur 40 mau kejar bisa kawin masih bisa. Tapi kan tetap jadi tekanan batin, bro. Apa yang terjadi terus? Setelah lulus, yang terjadi adalah dia diet habis-habisan, dia olahraga habis-habisan, sekarang kurus jadi ganteng, bro. Laku. Paham ya?
laku. Jadi jomblo seumur hidup ternyata karena kelebihan lemak. Nah, coba kalau seumpama di saat tersebut dia bisa menemukan suplemen tersebut, ya kan? Dari kuliah udah bisa pacaran, lulus kuliah, nggak lama bisa kawin, itu kan akan jadi jauh lebih bahagia hidup dia. Nggak perlu dia stres dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur emosional seperti itu bisa diangkat. Apalagi kalau kita yang ngalamin, terus kemudian hidup kita berubah, beneran berubah, berat badan turun, terus kemudian ternyata bos jadi jauh lebih suka, cewek-cewek lebih mendekat, ya kan, rezeki lebih terbuka. Wah, itu bukan cuma sekedar hilang lemak, tapi datang rezeki loh. Nah, itu kan sebetulnya emosional ya, karena lemak hilang ini kemudian efeknya bisa kemana-mana, rasa percaya diri naik, bisa kemana-mana. Ya kan, cewek bisa datang itu, wow. Bagi pria-pria kalau misalnya bisa ngandeng cewek itu kan rasanya lebih bangga gitu ya. Kecuali Jadi single adalah kalau pilihan, ini kalau beda lagi. simpulin, jadi side effect-nya yang kita iniin, benefit-nya apa yang dia bisa rasain, dia dapetin Ya, ketika dia beli produk ini dengan dia langsing, dia dapat cewek, dia dapat job yang lebih bagus, dia percaya diri gitu ya. ya, Unsur itunya yang lebih emosional ya. ya. Buat saya itu emosional, buat saya. Contohnya ada banyak sekali, contoh-contoh yang lain ada banyak sekali. Tetapi kalau kata istri saya terlalu banyak kasih contoh itu orang jadi bingung. Jadi cobalah Anda mencerna dari Anda coba mencerna dari 2 cerita yang saya kasih. Kalau Anda bisa nangkep, oh gitu ya cara membangun unsur-unsur emosional, coba dengan produk Anda kira-kira seperti apa unsur-unsur emosionalnya? Ya, 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 ya. Oke, kita lihat dulu nih, Chris. Ada komen-komen apa nih? Ya, Teman-teman boleh ini ya, boleh komen, boleh tanya. Ada yang mau tanya? Nanti kita lihat nih. Apa namanya? Di kolom komentar saya sambil ngecek. Aduh, ada dari Brunei Darussalam, Bro. wih mantap. Halo Brunei, apa kabar? Ini sama-sama lockdown kita ya. Sana juga lockdown saya. Oke. Hadir. New Jersey, Bro. Hadir. Wih, mantap. Bagaimana di Amerika ya kondisi? Semoga aman-aman ya di sana ya. Ya, di New York juga lagi lockdown. Oke, Ya, Bro. Jadi sekarang katakanlah dia udah bisa nih bikin video. Berarti dia harus shoot dirinya sendiri ya. Harus shoot diri. sebaiknya begitu. Dia edukasi, baru nanti dikaitkan dengan produknya begitu ya. Nah, Yes. katakanlah udah apa namanya? Udah berhasil bikin Jadi video. Nah, itu gimana bro kita promosinya? Kita promosi di sosmed kita doang gitu ya. Biasanya sosmed sepi gitu. Engagementnya kecil, reach-nya kecil tuh. sepi, pasti sepi. Iya, kayak Karena logikanya begini. Oke, terusin dulu. iya jadi banyak orang udah rajin posting, udah bikin konten menarik, tapi nggak ada respon gitu. Dapat like Ya, aja dikit, boro-boro ya, yang nanya, nggak ada yang nanya sama sekali gitu. Nah itu ya. gimana bro promosinya bro? Biar Eh, jadi milioner. yang saya mau bilang begini. Pertama, secara konten harus diperhatikan. Kalau seumpama Anda berharap sekali bikin konten, tapi kontennya juga nggak bagus, secara story nggak menarik sama sekali, terus asal bikin video udah jadi, sering jadi zong. Tahu zongnya? Itu kayak eh, nggak ada nggak ada result yang kita bisa harapkan dari video yang tidak disiapkan dengan matang secara story. Nah, apa yang terjadi kemudian ya bisa jadi dia akan sepi banget seperti yang lu bilang. Nah, cuman kita nggak bisa melihat itu dari satu sisi. Lo harus bisa lihat apakah kemudian akun sosial media tersebut memang dari awal udah sepi apa enggak. Jangan kemudian kita setelah jadi video satu tetap sepi. Ketika jadi satu video kemudian masih tetap sepi, kita lihat ada peningkatan nggak? Orang-orang lebih interaksi nggak di situ? Kalau masih sama garingnya dengan sebelumnya, bisa jadi akun lu memang udah jadi kuburan. Ya, Kalau akun lu udah jadi kuburan, wah berat. Artinya kan gini, engagement rate di situ atau reach dari postingan lu di akun lu itu sudah ditekan sama sosial media, sama Facebook misalnya. Dia merasa ngapain gua promosiin lu? Udah pasti lu rata-rata jelek lah. Tapi untungnya algoritma dia masih agak adil.
biasanya akan dimulai dari 5% dari jumlah total teman di sosial media kita. Kalau dari 5% tersebut tidak banyak interaksi, tidak banyak engagement, ya kan itu ada kalkulatornya lah. Like berapa, komen berapa, share berapa, nonton berapa, itu ada nilainya semua. Kalau poinnya nggak bagus, ya dalam misalnya contoh 24 jam pertama, nggak bagus, itu dia tidak akan sebarkan itu lebih dari 5%. Dan kalau terus-menerus konsisten seperti itu, bisa nol. Nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang view. Bahkan Anda bisa jadi nggak muncul di mana-mana. Posting melulu, nggak dapat apa-apa. Ya itu amsyong benar. Ya, oleh karena itu Anda harus ngerti bagaimana kalau sosial media itu harus diperlakukan. Itu kan tempat untuk membangun interaksi. Bagaimana caranya untuk kita bisa muncul lagi di orang lain? Ya kita mampir ke tetangga, kita say hi dengan mereka, mereka jadi tahu. Oh, lu masih hidup ya? Gitu ngomongnya, kurang ajar kan? Oh, akun lu masih ada ya orangnya ya? Habis gimana? Nggak pernah posting, tiba-tiba jualan. Ya garing. Gitu ya. Nah, jadi kalau seumpama reach-nya sepi, apa yang harus dilakukan? Contoh begini. Oke, Pak, kalau kayak begitu saya udah ngerti. Tapi solusi, saya butuh solusi kan? Oke, gampang. Anda udah bikin video, katakanlah di Facebook, ya kan? Itu link dari postingan tersebut kan bisa diambil. Nah, link ini katakanlah Anda mau pull semua interaksi di Facebook, ya kan? Anda sebarkan itu ke sosial media yang lain. Itu hal pertama Anda harus lakukan. Jadi kalau memang mau bikin rame Facebook, Anda bikin Twitter, bikin Instagram, bikin LinkedIn, bikin Snapchat, bikin TikTok, semua diarahin ke link tersebut. Contohnya itu adalah link promosi Anda. Udah capek bikin video, udah serius, udah bagus, Pak. Yuk kita sama-sama genjot ke sana. Silakan. Itu kalau mau organik, ya. Terus kemudian yang dilakukan apa? Anda social chatting-nya pakai apa? Anda kasih tahu ke orang-orang di situ adanya konten tersebut. Tapi kalau konten Anda murni jualan, orang juga malas mau lihat, bro. Ya, kontennya harus story kayak tadi. Terus kemudian setiap kali lu ketemu dengan orang, lu harus kasih tahu ke orang-orang adanya konten tersebut. Di mana lu pede ngomongnya, gue di sini mau edukasi ya. Nanti di akhir gue merekomendasikan sesuatu. Mengedukasi apa? Sharing pengalaman gue, misalnya tentang kanker, misalnya tentang gym, misalnya tentang internet, macam-macam, terserah. Ya kan? Oh iya, iya, edukasinya bagus nih, walaupun gue nggak beli ya produknya, nggak apa-apa, yang penting kamu suka dengan produknya. Anda juga jadi besar hati kalau mau cerita. Seringkali kan orang kenapa nggak mau nge-sharekan postingan dia yang garing-garing itu, yang sepi kayak kuburan, karena murni jualan. Dia udah nggak pede duluan, postingan gue jualan, ngapain gue sharing ke orang? Malu kali bro, gitu kan? Nah, jadi kalau kelakuannya udah beres, udah aman, kita lebih pede yuk untuk sharingkan ke orang-orang. Kalau mereka masih tetap hate speech dengan kita, udah berusaha kok, masih hate speech, lu tandain aja orang ini. Ya, ntar besok kalau gue sukses, gue kasih tahu lu pertama kali, gituin. Oke? Nah, itu kalau organik. Kalau organik seperti itu. Lalu juga Anda bisa minta mereka-mereka kalau suka bantu di-share ke teman-teman yang lain ya. Siapa tahu kalau gue berhasil kan gue pasti nyiprat-nyiprat ke lu lah. Contohnya begitu ya. Terus kemudian yang perlu Anda lakukan lagi adalah Anda berusaha untuk menaikkan level keberadaan awareness dari akun Anda. Komen kayak, sharing kayak, posting kayak, atau like kayak, atau share postingan orang kayak, inbox ke orang kayak. Supaya apa? Karena kalau mereka melihat Anda itu aktif, ya kan? Kalau mereka tiba-tiba tahu, loh ada akun ini nih, ya kan? Orang itu pasti ada yang kepo kok. Dari 10 orang Anda hubungin, mereka ada 1 atau 2 yang berusaha ingin tahu profil Anda. Mereka akan cari tahu, ya. Dari 10, 2 cari tahu, ya. Nanti udah 100, 20 cari tahu, ada beberapa yang kemudian akhirnya transaksi. Nah, itu semua ada hukumnya, ada statistiknya, ada angkanya. Tapi kalau sama sekali Anda tetap membiarkan akun Anda tenggelam, setengah mati. Yang harus Anda lakukan adalah iklan. Karena lewat iklan Anda nggak perlu ngapa-ngapain, Anda kasih toko Facebook, bagaimana cara tembak market yang tepat, suplemen misalnya, berarti mau tembak pria, contohnya seperti itu. Umur sekian sampai sekian, ya kan? Hobinya misalnya apa, atau dia karyawan, atau dia suka gym, misalnya seperti itu, kita tembak aja ke mereka, udah, Anda nggak perlu pusing sharing ke sini kek, atau kirim ke WA kek, atau nge-like orang kek, atau komen orang kek, nggak perlu capek, iklan. Tapi kalau Anda nggak ada duit buat iklan, ya Anda harus buang tenaga Anda. Nggak ada cara lain. Kita tetap hard work, bro. Bukannya ini tiba-tiba panggil jin terus perambanan jadi dalam semalam, tidak ada cerita seperti itu. Ya, gitu. Kira-kira strateginya begitu. Nah, kalau seumpama mau lebih viral,
Anda bisa maksimalkan fitur-fitur terbaru dari setiap sosial media yang ada. Ini tambahan aja ya. Contoh misalnya Facebook itu kan fitur terbarunya kan adalah contoh misalnya Facebook Group, atau contoh berikutnya adalah Facebook Live. Anda maksimalkan itu. Instagram punya Instagram Live, punya IGTV. Mereka suka kalau Anda melakukan hal-hal yang baru tersebut. Ya, itu nilai engagement-nya atau nilai activity Anda untuk diviralkan itu besar. Terus kemudian kalau di YouTube, bikin YouTube Live, interaksinya banyakin, ya kan? Anda bikin call to action yang yuk komen yuk. Kayak tadi lu kan ngomong dari kota apa. Nah, itu bagus. Nah, terus kemudian kalau Anda sering komen di tempat orang, orang juga akan tertarik untuk melihat profil Anda. Jadi jangan pernah malas untuk komen, kecuali punya banyak duit untuk beriklan, ya itu beda lagi ya. Gitu kira-kira. Oke, Bro. Jadi konten udah ada, udah bagus isinya, udah mengedukasi, udah ada emosinya. Berarti kan konten ini juga harus di-deliver gitu ya ke orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Berarti tadi kalau memangnya masih sepi, berarti mungkin dari audience friend list kita mungkin nggak tertarget gitu ya. Nggak tertarget. Orangnya memang juga nggak tertarget atau terlalu sedikit. Biasanya begitu. Temen cuma 500 mau berharap closing, mana bisa. 5.000 aja nggak closing, mau 500. Betul. Gitu. Jarang komen, jarang like di status orang, pasti reach-nya bakal kecil banget. Kecil banget. Ya. Ingat, untuk kita bisa berhasil itu harus banyak give daripada take. Kita kalau minta mereka beli dari kita kan berarti take. Kalau kita nggak pernah give, apa yang mau mereka give balik ke kita? Apa yang mau mereka kasih balik ke kita? Gitu. Nah, Bro, dari pengalaman lu kayak begini, ada yang maksudnya lu sharing dikit nih. Ada yang pernah video-video yang lu bikin yang datengin sales kayak gitu. Bagaimana itu? Bisa diceritain nggak pengalamannya? Videonya seperti apa? Wah, ini nanti ujungnya jualan nggak apa-apa ya? Oke. Contohnya misalnya begini, Anda bisa cari saya di YouTube, Kristu Teru. Itu saya bicara tentang salah satu produknya saya jual, ya kandungannya adalah resveratrol. Nah, di dalam video tersebut saya cerita sedikit dulu siapa saya gitu ya, siapa dokter yang saya ajak bicara, kemudian saya menceritakan apa sih kasus-kasus yang kemudian diselesaikan lewat resveratrol tersebut. Wah, dia mulai cerita pasien dia satu-satu dia ceritain pasien dia. Gila nggak? Yang terakhir-terakhir dia handle nih, yang paling baru, yang update-nya. Dia mulai cerita ginjal bisa pulih lepas dari cuci darah, tuh, karena mulai kepo. Terus kemudian jantung bisa lepas dari obat darah tinggi. Tetap obat darah tinggi sambil resveratrol jalan terus, tapi kemudian dokter bilang loh jantung kamu kok semakin stabil, lepas obat boleh, lepas obat dites masih tetap stabil, ya udah lepas obat total. Terus kemudian diabetes nggak suntik insulin, tuh gila kan? Saya sampai tanya sama si dokter, itu sungguhan. Loh, ya kalau kamu percaya silakan, nggak percaya ya sudah. Loh, saya ini cuma dokter, saya cuma hanya mendeliver ceritanya. Kan begitu kan konsepnya, kan dari tadi kan seperti itu. Nah, kebetulan saya interviewer, saya yang mewawancarai dia, saya nggak bisa dalam posisi yang sama-sama pro ke produk tersebut misalnya. Jadi saya tanyain doang, saya tanya, nah kebetulan memang produknya sama gitu ya. Nah, saya tanya dari pengalaman dia, sehingga si penonton kemudian nanti akan melihat dan penasaran, ini produk apa? Ini barang apa? Ya. Nah, kebanyakan memang dari YouTube saya tersebut belum banyak interaksinya karena saya belakangan itu kalau promosi di Facebook ya, lewat Facebook. Nah, kalau di Facebook Anda nggak bisa ketemu postingan tersebut karena kalau saya jualan itu nggak pernah muncul di publik. Tidak pernah muncul di publik. Dan kalaupun muncul di publik itu nggak kelihatan kalau jualan. Itu benar-benar kayak edukasi. Nah, saya kasih edukasinya benar-benar, saya kasih terus sampai orang-orang ketika nonton saya itu merasa kayak mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya dia dapatkan. Itu terus. Kasih lebih daripada yang orang ekspektasi itu akan jadi jauh lebih baik daripada Anda kasih ekspektasi tinggi tapi Anda ngasihnya ternyata kecil. Wah, itu orang nggak akan balik. Ya. Nah, ketika saya terus-menerus cerita seperti itu, akhirnya orang-orang yang nonton ini balik ke WA ke saya. Karena saya ngirim linknya by WA. Mereka nggak komen di YouTube.
Pertama, mungkin secara habit belum terbentuk. Ya. Kedua, mereka tahu link tersebut dari WA, yang mereka balas di WA. Mereka tanya, ini belinya di mana? Itu kasus beneran kah? Kalau penyakit ini bisa nggak? Saya bilang, yang Anda tonton kan penyakitnya yang tadi Anda tanyakan. Ngapain Anda tanya lagi ke saya? Mereka butuh diyakinkan doang gitu. Nah, dari situ kemudian apa yang terjadi? Sales-nya gila, bro. Bertubi-tubi. Terus kemudian ada cerita yang lain. Misalnya contoh, salah satu video saya dengan salah satu partner saya, namanya Ibu Christine Amalia. Dia arsitek 20 tahun, dia menceritakan bagaimana caranya dia mengumpulkan 700 juta untuk operasi mamanya punya kaki, bentuknya O. 700 juta, bro. Dan dia kerjakan itu 20 tahun sebagai arsitek, cuma kekumpul 1, sekian M. 1 sampai 2 M kurang lebih. Cuma masalahnya itu akumulasi selama 20 tahun, dan tidak kekumpul untuk duit utuh buat operasi. Nggak mungkin. Kalau Anda beli rumah KPR itu karena supaya ringan. Tapi kalau disuruh ngumpulin 2M, pasti kepake. Ya, walaupun ada yang sakit sekalipun. Itu biasanya pasti ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang lain. Nah, ternyata ketika beliau 2 tahun di internet, 2 tahun di internet, kekumpul 2M. 1 sampai 2M lah, kurang lebih. Langsung mamanya diangkat berangkat ke Malaysia, operasi kaki, udah lurus sekarang, kenceng. Itu gila banget, kalau saya bilang. Nah, yang saya promosikan di situ adalah, setelah cerita tadi, saya tanya ke beliau, gimana nih caranya kalau teman-teman mau sama-sama pengen tahu strategi apa yang digunakan untuk kemudian bisa mendapatkan apa yang Bu Christine dapatkan. Saya bilang seperti itu. Oh iya, datang aja ke webinar. Kita ada webinar setiap hari Sabtu. Datang aja ke link ini misalnya. Saya nggak sebut link ya, karena kan niatnya ini sharing, bukan jualan. Kalau Anda mau tahu ya boleh. Kita etikanya dijaga, DM aja atau inbox aja. Itu masih oke. Terus, wih, itu gila bro. Yang komen nggak banyak, karena rata-rata yang komen itu artinya dia nggak ngerti bagaimana cara klik ke link untuk daftar. Ya, tapi share-nya tinggi banget. Tinggi banget. Yang share bahkan lebih tinggi daripada yang komen. Bayangin. Yang like nggak banyak juga, tapi klik yang masuk ke kita untuk daftar itu tinggi sekali. Ya, lead yang masuk tiap minggu ribuan. Padahal budget promosi kita kecil banget. Hitungannya baru beberapa juta doang. Nah, terus video saya yang misalnya bicara tentang teman saya sembuh dari kanker, dan karena stem cell ternyata bisa menumbuhkan kankernya lagi, dan kalau Anda tahu teknologi stem cell itu keren banget kalau saya bilang, itu bahkan yang nge-share bisa hampir sama rata dengan yang nge-like. Bayangin. Lu kalau posting kan yang nge-like pasti banyak duluan kan? Banyak yang baru like. Yang komen, baru yang share biasa segelintir. Segelintir lah, itu remah-remah lah bahasanya. Tapi ini enggak. Kalau konten bisa berbicara dengan tepat, ya, dia akan diikuti dengan share. Pasti. Artinya konten tersebut shareable. Ya. Cuman saya nggak bilang bahwa apa yang saya lakukan hari ini itu berada di kelas dunia. Enggak. Ada yang jadi jauh lebih baik lagi daripada saya. Saya juga belum menemukan sebuah video yang memang benar-benar bisa langsung di-share langsung sampai jutaan orang. Belum juga. Ya, belum sampai di level tersebut. Tetapi tanda-tandanya udah jelas. Arahnya akan ke sana. Karena kita udah mulai dari video-video kecil aja udah bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda bisa promosikan dan kemudian dia bisa tampil ke orang yang tepat, itu bakal meledak. Karena video-video yang hari ini itu bisa viral, itu bukannya tidak ada promosi. Avenger itu kalau nggak ada promosi setahun sebelumnya, nggak viral, bro. Betul. Dan kenapa kok biayanya produksinya besar sekali, mahal sekali? Itu biaya promosi semua itu. Berani taruhan saya. Gaji dari aktornya itu diambil dari royalti hasil setelah penayangan. Baru bisa dapat sampai jutaan US dollar. Kalau nggak, mana mungkin, ya kan? Gedenya di awal, sekian juta US dollar, kembalinya berapa puluh juta US dollar misalnya. Ya, sekian juta US dollar selain untuk produksi, untuk promosi. Nggak mungkin enggak. Itu pasti seperti itu. Jadi kalau mau viral, Anda boost post, Anda iklankan sedikit. Nah, dilihat, dites aja. Setelah diiklanin, meledak nggak? Kalau meledak, kayak tadi misalnya share-nya banyak banget, oh berarti bagus. Ya. That's it. Oke, jadi gue coba rangkum ya. Jadi untuk bisa jualan, kita bikin kontennya tentang edukasi, yang ada emosinya, baru rekomendasi ke produk atau ke bisnisnya, gitu ya.
Nah, setelah konten udah jadi, kita deliver ke target marketnya, kalau bisa lewat akun sosial media kita, profile gitu ya. Tapi kalau sepi, kalau bukan target marketnya, berarti kita harus keluarin modal, ngiklan, gitu ya bro ya. Pakai Facebook Ads, Instagram Ads, seperti itu ya. Yes. Nah, dengan begitu kontennya dapat, trafficnya dapat, harusnya diharapkan bisa konversi, bisa jualan, gitu ya bro ya. Diharapkan bisa konversi, bisa jualan. Cuman jangan lupa ada pandangan seperti ini. Ini pandangan di luar ya. Mereka bilang bahwa kalau kita promosi itu syukur-syukur ada yang datang. Syukur-syukur ada yang datang. Tapi sorry, standar saya ketinggian mungkin. Yang saya kejar adalah konversi. Ya. Dan kalau Anda ngerti konversi yang biasa saya lakukan bisa 200-400% dari modal yang kembali. Ya, nah, apakah ini bisa langsung dilakukan oleh setiap orang? Saya bilang belum tentu. Ya. Tapi kalau Anda mengikuti formula ini dengan tepat, ya dengan sesuai yang saya anjurkan, itu nanti akan mirip-mirip. Kalaupun misalnya tidak bisa profit, at least BEP itu bagus banget. Anda kalau bisa promosi, bisa BEP, itu bagus. Contohnya misalnya begini, sebar brosur 1.000 lembar, biayanya 1 juta. Terus ada orang yang belanja produk Anda profit 1 juta. Ya kan? Itu kan berarti BEP. Pertanyaan saya, apa mungkin? Tidak mungkin. Itu hampir mustahil. Tokopedia pasang iklan di billboard sekian miliar, nggak kembali. Itu branding doang. Bayangin, nangis nggak? Nangis. Yang bikin dia kemudian banyak jualannya dan lain sebagainya adalah apa? Efek bola salju dari branding tersebut. Oh, orang-orang butuh beli, ingatnya Tokopedia udah terlanjur nancep di sini, nah baru ada hasil. Itu kan tapi tidak hari H setelah iklan tayang. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi secara mindset jangan kemudian berharap sesuatu yang instan, kalau boleh saya simpulkan. Ya, semua tetap butuh proses. Tapi kalau Anda bisa melakukan dengan benar, di mentoring supaya bisa dapat shortcut-nya seperti apa, saya rasa itu akan jadi jauh lebih cepat. Oke, kayaknya cukup, Chris. Thank you banget nih udah sharing ya sama teman-teman gue di Facebook ini. Nanti kita, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen gitu ya, atau di-share juga nih insight-insight dari kita ini ya kan, videonya di-share, jadi yang lain juga bisa nonton meskipun nanti replay gitu ya. Chris, sekali lagi thank you ya, udah sempetin waktu berbagi sama teman-teman. Gitu aja ya, kita akhirin live ini ya. Bye-bye. Bye-bye.